Berikut ringkasan dari filsafat logika untuk pertemuan pertama sampai ke-7. Filsafat berasal dari kata philos yang artinya mencari, mencintai, dan sopein yang berarti cinta, kebijaksanaan, kebenaran. Jadi, filsafat adalah usaha untuk mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat mencari jawaban yang rasional berdasarkan fakta dan pengetahuan. Orang yang mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut filsuf. Berikut merupakan filsuf tertua yang disebut sebagai filsuf alam karena pemikirannya yang dipusatkan pada alam, yaitu Thales, Anaximenes, Charles Robert Darwin, Heraclitus, Parmenides, Demokritus. Filsuf ada yang pro-ateisme dan anti-teisme. Filsuf pro-ateisme antara lain Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, dan Bertrand Russell. Filsuf anti-teisme adalah René Descartes dan Stephen Hawking. Sahabat filsafat yaitu metode berpikir rasional, ilmu pengetahuan, dan logika, sedangkan saudara filsafat yaitu kedewasaan manusia. Hidup itu sederhana, karena memang sebenarnya hidup mudah bila kita juga berpikir demikian. Sebuah hal sulit bila kita juga berpikir dan menganggapnya demikian. Sebenarnya, sulit tidaknya suatu hal itu semua tergantung dari pemikiran dan bagaimana kita menganggapnya. Jika beberapa orang menganggap hal tersebut sulit, maka belum tentu kita juga akan menganggapnya sulit. Kita harus memahami diri kita sendiri dengan memberikan tubuh kita ini istirahat. Terkadang kita juga harus menikmati hidup. Hidup tidak harus selalu bekerja, terkadang hal kecil seperti istirahat akan mengubah hidup kita. Cara membentuk jati diri yang solutif yaitu dengan menjadi manusia yang bernilai, di mana menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, berpikir secara lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan belajar dari kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Albert Einstein yang mengatakan bahwa don't try to be a man of success, but be a man of value. Jangan mencoba menjadi manusia yang sukses, jadilah manusia yang bernilai. Karena nilai adalah sesuatu yang dipegang teguh manusia dalam hidup. Komunikasi yang memelihara kehidupan adalah komunikasi yang dilakukan dengan etika, bermoral, dan juga dilakukan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Sedangkan, komunikasi yang menghancurkan kehidupan adalah komunikasi yang tidak menggunakan etika dan tidak bermoral. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang baik dan bijaksana dalam mengambil keputusan, seperti mengambil keputusan dalam suatu kelompok dengan tidak merugikan anggotanya. Manusia yang tidak bertanggung jawab adalah manusia yang tidak berpegang pada humanisme dan yang tidak bijaksana seperti hanya memperdulikan keputusannya saja tanpa memperdulikan keputusan anggota lainnya. Ontologi adalah suatu perkenalan pada kata-kata dan sebuah konsep. Dari istilah Yunani, onto yaitu artinya eksistensi atau kenyataan, dan logia yang artinya pengetahuan atau studi. Ontologi secara keseluruhan berbicara tentang yang ada dan tiada. Epistemologi dalam bahasa Yunani, episteme, berarti pengetahuan dan ologi yang berarti doktrin. Jika digabungkan, maka epistemologi adalah suatu pembelajaran tentang pengetahuan. Berbicara tentang pengetahuan, bagaimana manusia mengetahui secara empirisme, dengan rasio atau indera. Mengapa manusia harus mengetahui untuk bertahan hidup dan cara manusia mengetahui? Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin capai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion, nilai, dan logos yang artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Marxisme adalah paham yang menekankan adanya kesetaraan sehingga kaum proletar tidak diinjak-injak oleh kaum kapitalis. Namun, Marxisme sendiri malah menyebabkan adanya kesadaran kolektif atau kesadaran kelas yang sangat jelas. Marxisme menciptakan suatu kesenjangan kelas sosial karena mereka tidak dapat melihat suatu konflik secara lebih luas dan mendetail. Mereka terpaku bahwa proletar terlalu diinjak-injak oleh kaum kapitalis. Pemikiran-pemikiran mereka itulah yang membuat mereka tidak mampu berkembang ke arah yang lebih baik. Apalagi seluruh bidang dalam paham ini dikuasai oleh pemerintah.
sehingga masyarakat pun tidak dapat mengembangkan dirinya sendiri karena semua keputusan berada di tangan pemerintah. Kenyataannya, kaum kapitalis malah akan membantu masyarakat dalam hal ini, di mana kaum kapitalis dapat membantu mengelola sumber daya alam, sehingga sumber daya alam itu dapat digunakan untuk kepentingan semua orang. Kaum kapitalis bahkan mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan, di mana akan ada persaingan bebas yang akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat yang lebih wajar dan rasional. Kaum kapitalis juga akan memotivasi para pelaku ekonomi untuk mencapai presentasi terbaiknya. Sehingga bila kaum kapitalis menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan, saya tidak setuju, sebab kaum kapitalis justru akan menekan kemiskinan dengan ide-ide pengelolaannya tersebut. Kedamaian tidak membutuhkan Tuhan karena banyak negara-negara ateis yang justru lebih makmur dari negara yang beragama. Namun kenyataannya bahwa juga negara beragama yang ada juga negara beragama yang makmur dan kaya serta stabil dalam perekonomiannya. Zaman sekarang, kemajuan teknologi menyebabkan manusia lebih menghabiskan kegiatannya pada dunia maya, bukan dunia nyata. Namun kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Sehingga seharusnya teknologi yang berkembang tidak membutakan kita. Kita jangan sampai membiarkan teknologi menguasai kehidupan kita. Karena dalam hidup harus tetap berhubungan dengan orang-orang. Namun, jadikan teknologi sebagai alat pembantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Karena teknologi tidak bisa menggantikan eksistensi manusia itu sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Pentingnya mempelajari filsafat logika yang membantu kita dalam memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Membantu kita dalam membentuk argumen baik lisan maupun tidak lisan secara sistematis. Mampu berpikir logis dalam menangani masalah. Arti filsafat ilmu logika di zaman sekarang adalah sebagai ilmu yang menjadi acuan manusia dalam menangani masalah dengan cara yang rasional dan logis. Bagi saya sendiri, filsafat ilmu dan logika tersebut akan saya terapkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Karena semakin berkembangnya dunia, maka semakin juga ada masalah yang akan dihadapi di masa depan. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan logika sangat diperlukan dalam membuka pikiran saya, sehingga dapat membuat keputusan dalam menangani masalah secara tepat, rasional, dan logis. Sehingga di masa depan, saya siap dalam menyelesaikan segala masalah yang ada dengan tepat. Seperti kasus penggadaian uang yang dilakukan Dimas Kanjeng, itu merupakan contoh dari penggunaan filsafat logika, ilmu dan logika. Kita dapat memikirkan dengan logika sederhana berikut ini. Jika seseorang dapat menggadaikan uang dengan kesaktiannya, mengapa orang harus berupaya meminta uang kepada orang lain untuk dilipat gandakan? Mengapa dirinya sendiri tidak melipat gandakan uangnya sehingga ia dapat memiliki uang yang banyak, bahkan bisa saja ia memiliki uang yang tidak ada habisnya. Bisa saja ia bisa menjadi miliarder atau lebih dari itu. Saya tidak setuju dengan pendapat filsuf Stephen Hawking yang mengatakan bahwa terbentuknya alam semesta berserta isinya tidak ada campur tangan Tuhan dalam penciptaannya. Karena kosmos semesta dapat memformulasikan diri untuk mewujudkan semesta. Menurut saya, karena secara sederhana, itu dapat dijelaskan dalam kitab Kejadian 1, bab 1 ayat 1 sampai dengan 31 yang menjelaskan bahwa alam semesta dan isinya diciptakan Tuhan, dan kenyataan bahwa manusia merupakan juru selamat dan pemberi kehidupan di bumi ini. Jadi, Tuhan merupakan pencipta alam semesta ini. Hal itu dibuktikan dari kitab suci yang disebutkan tadi.